3, 2, 1, dibuka lawang. Ditutup. Oh ya ditutup. Lah dibuka soalnya rame. Oh iya benar. Halo. Hai. Pendengar Pendengar New Malang Pos. pendengar podcast New Malang Pos dan juga pemirsa YouTube channelnya New Malang Pos Channel. Ya. Kembali lagi bersama hari Senin dan juga berarti harus ketemu lagi sama kita di sini. Ada saya Ajeng Dan juga saya Firman di New Malang Pos Podcast. Oke. Podcastnya sudah mulai. Mm-mm. Duduk aja yang enak, siapin kopimu. Kalau tadi bukan kopi sih kita, es teler. Nggak boleh disebutkan karena ini SLR-nya mahal. Nggak ikut-ikut. Iya, enggak dirembes. Ya, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UMKM yang sudah menyuplai kebutuhan perut kita selama kurang lebih 1 minggu ini ya. Wow, luar biasa apa? Kirimannya luar biasa. Semoga laris semuanya. Ya. Maju terus UMKM-nya di Malaraya, semoga perekonomian di sini tuh semakin membaik dan membaik membaik lagi. Karena gitu. UMKM itu adalah keuangan mikro. Jadi kalau yang mikro itu tumbuh, akhirnya yang makro itu pasti juga tumbuh juga. Benar. Itu. Oke. Kita omongannya berat sekali ini ya. Aku gak lulus apa? Aku masih IPS tapi yo. Aku juga IPS kok. Ekonomiku yo elek. Iya. Jadi enggak usah bahas ekonomi lah. Ekonomi membaik kan berarti harus juga diikuti dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang juga memburuk. Enggak. Kondisinya apa ya? Cepat mereda. Harus cepat mereda supaya ekonomi ini cepat membaik lagi. Tapi masalahnya yang mau kita berikan info ini, yang kita mau bahas ini adalah berita buruk lagi. Iya, sayang 1000 sayang ya. Di Malaraya ini COVID-nya terus bertambah. Terutama kemarin ditemukan di Kota Batu. Yes. Melonjak naik kasus positif COVID-19 karena ada salah satu pondok pesantren ya. Boarding school yang ditemukan ada 31 santrinya yang positif. Yes, itu awalnya di tanggal 23 itu ada salah satu santri yang pulang ke Surabaya dan melakukan tes swab mandiri. Dan hasilnya dari swab itu positif COVID. Nah, akhirnya setelah informasi itu diberitahu ke sekolah dan pihak sekolah akhirnya tes swab seluruh santri dan juga pegawai di pondok pesantren itu. Ini nggak apa-apa disebutkan? Nggak apa-apa. Janganlah. Ya udah pokoknya pesantren di Kota Batu. Tapi sudah pada banyak yang tahu juga. Yaitu sekolahnya Al-Izzah International Boarding School. Yes, sekolah internasional yang berbasis pondok pesantren. Jadi dari 731 itu 748 santri, pegawai dan pengelola pompes diambil sampel swabnya dan 31 itu positif COVID. Medeni ya. Iya, memang kita harus gak boleh lengah itu tadi. Dan akhirnya kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan di pondok pesantren Al-Izzah itu akhirnya diberhentikan sementara. Karena memang melonjak temuan 31 kasus positif COVID itu. Kegiatan akademik sama kegiatan kepesantrenan juga ya? Yes. Soalnya kan kalau di pesantren ya itu kan nggak cuma akademik ya, mereka nggak cuma sekolah, tapi kan dari pagi itu ada kegiatan kepesantrenan. Iya. Jadi kalau saya tahu itu ada yang mengurusi akademik, ada yang mengurusi kepesantrenan ini. Misalnya yang pagi itu harus ada hafalan dulu atau apa, terus habis itu habis maghrib itu ada kegiatan apa. Jadi kayak gitu itu juga semuanya diberhentikan dulu ya sekarang. Jadi pokoknya semua kegiatan di situ berhenti dan juga harus melakukan isolasi di tempat itu. Jadi nggak boleh keluar. Guru-gurunya juga. Iyalah, kan bahaya juga kan. Benar. Kalau misalnya waktu di tes itu negatif, tapi kan nanti nggak tahu tertular dari mana. Kan ya juga bingung juga. Kalau untuk yang 31 ini apa ada yang harus dirawat atau gimana informasinya? Pastinya kan sudah dikarantina oleh pihak pemerintah dan akhirnya
Pemprov Jatim juga ikut turun. Oke. Berarti bergejala ya? Iya. Oke, enggak tanpa gejala. Enggak. Oke. Jadi dulu yo. Iya. Ponpes itu soalnya menyebarnya cepat karena ya satu ada yang ngintip. Mikir kamu. Karena kan mereka bersama terus. Iya, satu tempat. Ya istilah kayak kalau misalnya kondisi normal loh ya, kondisi normal kan itu ya juga istilahnya diisolasi yo. Iya. Isolasi kan, nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi kalau misalnya satu itu kena ya nyebarnya cepat. Semuanya kena juga lebih cepat. Nyebarnya cepat. Ada informasi nggak sih, maksudnya sebenarnya kan ini udah mulai tahun ajaran baru ini ya, untuk pesantren-pesantren ini akhirnya semuanya masuk. Ya. Tapi kan kalau untuk sekolah-sekolah konvensional lainnya kan masih belajar dari rumah. Ya. Tapi kalau pesantren ini memilih akhirnya disuruh masuk. Sebenarnya ketika mereka masuk pada awalnya itu disuruh apa ya? Maksudnya harus mengumpulkan apa antisipasinya dari pihak sekolah itu ya? Jadi kalau di beberapa sekolah khususnya yang berbasis pesantren ya, pesantren itu ketika masuk harus menunjukkan hasil tes rapid. Oke. Minimal itu, kalau misalnya bisa swab ya swab gak apa-apa. Dan sebelum itu diwajibkan untuk karantina mandiri di rumah. Nah setelah karantina mandiri ada yang juga ketika di sekolah itu di karantina lagi. Iya benar. Karena memang untuk menjaga lagi, dan di pondok tersebut juga di tes lagi. Benar. Jadi semuanya pondok itu tidak boleh, orang luar tidak boleh masuk kecuali santri dan ustazahnya. Pokoknya yang di luar lingkungan pondok itu tidak boleh boleh masuk. Walaupun itu orang tuanya kalau mau nganter-nganter aja ya, itu nggak apa-apa. Hanya sampai gerbang, biasanya bisa masuk sampai ke apa ya namanya, asrama itu sekarang hanya dibatasi sampai gerbang aja. Karena itu medeni. Iya benar. Iya kan. Kalau misalnya satu kena, kalau satu kena itu bahaya buat yang lainnya. Terus apakah ada informasi ini dari si santri yang awalnya positif tadi? Ya. Itu kenapa kok dia tiba-tiba tes swab, pulang untuk tes swab? Gak tahu. Oke. Mungkin memang udah merasa ada gejala atau gimana ya? Ya mungkin. Ini juga jaga-jaga mungkin. Kalau infonya itu memang ada gejala. Panas gitu. Ya gejalanya COVID lah. Mungkin ini apa ya? PR besar juga ya buat sekolah-sekolah, khususnya pesantren yang sudah mewajibkan santri-santrinya ini untuk kembali belajar bersama di sekolah. Kalau sudah kalau sudah mereka sudah dites, sudah misalnya bersih, awalnya sudah belajar nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh ketemu misalnya ya. Harusnya juga anaknya juga jangan boleh keluar juga. Ya kan memang sebetulnya kalau di tempat yang terkoordinir kan itu kan istilahnya koordinir toh. Iya. Sebenarnya kalau untuk mengawasi kan lebih gampang ya. Benar. Tapi colong kok masih bisa kecolongan. Terus kalau misalnya pun ya ada yang sakit gitu ya. Memang ada yang sakit, itu sebenarnya tanggung jawabnya dari sekolah juga. Untuk memeriksakan sehingga anak itu nggak perlu keluar sendiri untuk periksa sendiri. Karena kan yang memberikan mandat untuk harus ke sekolah, harus belajar di situ kan dari sekolah. Jadi harusnya ini PR juga buat sekolah-sekolah untuk gimana protokol kesehatannya, kesehatan santri-santrinya, jadi kayak gitu. Dan juga yang biasanya yang mungkin sedikit diremehkan ya, itu protokol kesehatan. Benar. Terutama pakai masker. Kan biasanya, aku ndek ponpes aja loh. Kan kayak feels like home ya. Lek berpikiran seperti itu kan, aku ndek ponpes karena sing bisa nulari. Benar. Oh, apa sih itu? Kita mengganggu saja. Sudah punya studio sendiri tapi masih banyak aja gangguannya ya. Oh, itu produser. Oh, produser. Tidak boleh dimarahi. Gak boleh. Mohon maaf Pak produser. Tidak boleh dimarahi. Iya. Ya udahlah. Ya itu akhirnya kalau di ponpes dimanapun kecuali di luar rumah. Di luar rumah terapkan protokol kesehatan. Benar. Gitu. Harus tetap. Gak enak gue jajannya. Karena memang itu adalah hal yang paling minimal kita
bisa selamat dari COVID. Benar. Pakai masker, jaga jarak dan juga sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itu. Ini juga sih karena kalau di pesantren kan makannya pasti bareng biasanya ya. Ini juga yang harus diperhatikan lebih. Ya. Karena kalau orang luar kan nggak bisa ngawasi benar. kecuali ponpes itu menerapkan disiplin yang tinggi soal protokol kesehatan. Benar. Itu. Ya kita semua kepingin lah siswa-siswi ini pada sudah belajar di sekolah lagi, semuanya pasti kepingin. Orang tua kalau kita lihat komen-komen ya di Instagram tuh udah pada capek, kapan sekolah ini masuk, kapan gitu. Semuanya pengen berkeliaran, misalnya berkeliaran bebas tanpa ada takut aduh kena COVID, kena ini. Kalau misalnya COVID beranjak terus nanti PSBB lagi kayak Jakarta, wah susah juga. Apalagi akhirnya sekarang ekonomi ya turun lagi. Sudah menyentuh 4.000 per hari ya. Yes, 4K per hari. Kayak film. Kayak maraton. 4K. Maraton 5. Oh 5, maaf ya. Saya soalnya nggak kuat kalau 5. Gitu. Dan juga jangan pakai masker scuba. Oh iya, sekarang udah nggak boleh pakai masker scuba ya. Bukan nggak boleh, mengimbau tidak. Ya, tidak memakai masker scuba dan buff. Jadi yang sudah beli masker scuba buahnya saya. Sabar. Aduh. Ini loh aku sih gak seneng gitu. Beli masker kayak aku gitu. Loh di bawah. Kamarnya boneka. Aku gak seneng kok. Karena saya yang cocok itu scuba. Akhirnya ya pemen. Tapi karena memang scuba itu satu lapis, cuma satu lapis. Jadi memang nggak bisa menangkal droplet itu kurang aman gitu. Lah terus aku kadung tuh kaki kayak apa ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi dilapisi. Misalnya dalamnya masker masker yang biasanya diperjualkan yang tipis-tipis itu. Yang masker medis. Tapi bukan masker medis. Lah iya sing sekali pakai. Tapi percuma ya, mending pakai itu tok ya. Lah iya itu. Ya kan biar lebih fashionable. Ya tolonglah Pak, scuba saya banyak. Atau enggak apa-apa, pakai scuba tapi 2 lapis. Ribet juga ya. Iya memang ribet. Ya enggak apa-apa. Demi Indonesia maju. Benar. Demi Indonesia maju. Demi pandemi ini cepat mereda. Yes. Dan kita bisa berkumpul. Yang mau nikah itu bisa ngundang orang pesta-pesta gitu. Nikah. Mesti salah rek aku ngomong. Nikah. Bocor tuh lihatnya dulu. Iya, kan yang banyak loh yang mau nikah. Di Jakarta tuh ada temanku mau nikah enggak jadi gara-gara PSBB. Selamat. Ada punya cerita untuk diceritakan ke anak-anak. Iya. Kayak itu, Jessica Iskandar itu. Kenapa? Enggak jadi nikah kan gara-gara corona. Enggak jadi nikah beneran sekarang. Wah, ini bukan lambe turah. Jessica Iskandar gak situ nikah gak masalah, duit akeh. Iya. Gak penting. Maaf ya. Kalau kalangan ekonomi ke bawah ya, misalnya gak situ nikah iku wis kadung isin. Duit mlebu akeh. Wis DP ya. Kan susah kan. Kalau Jessica Iskandar 300 juta. Ini bos kecil bos. Ini sebenarnya bahasa apa? Iya, maaf ini bukan lambe turah. Ya sudahlah. Semoga tidak terjadi lagi di pesantren-pesantren manapun di Indonesia. Ini menjadi pelajaran untuk ponpes menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Benar. Dan juga kalau sering-sering rapid ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Apalagi tes swab itu lebih akurat. Sekarang kan tes swab juga lebih mudah ya. Iya. Kayaknya drive-thru tes swab itu banyak loh sekarang. Ya tapi kalau di Jawa Timur mungkin belum ada ya. Dan harganya sekarang juga nggak semahal awal-awal waktu itu. Kalau Surabaya kan sudah menggratiskan untuk warga Surabaya. Untuk swab ya. Kalau luar Surabaya bayar 120.000. Swab? Iya. Di Surabaya. Ternyata. Kapan Bang? Pak, kapan Malang Pak? Iya. Waduh. Wis daripada swab mending sehat aja. Iya, kan swab kan untuk biar tahu ini sak mini lho. Iya. Kena apa gak kan pasti kan. Kalau rapid kan ya itu kemungkinannya masih di bawah 50%. Bisa. Kadang-kadang antibody belum terbentuk. Yes.
tiba-tiba non reaktif padahal aslinya positif itu bisa. Semoga vaksin cepat ditemukan. Amin. Dan tidak ada ponpes lagi yang tertular. Amin. Di Malang Raya khususnya. Amin. Dan semoga 31 santri cepat sembuh, cepat negatif hasilnya. Ya, biar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke deh. Terima kasih. Cek berita-beritanya. Yes. Di koran New Malang Post yang warnanya oranye. Oranye sekarang. Asli korane arek Malang. Oke. Biasanya saya kan kamu yang ngomong gitu. Aku lali. Terus juga bisa dicek diakses di www.newmalangpost.id. Dan juga Instagramnya update berita seru dan juga kegiatan kita. Di review makanan enak-enak unboxing. Hari Rabu ada bisik. Ya. Hari Kamis ada enak-enak. Di Instagram kita @newmalangpost.id. Jangan bosan lihat mukaku ya. Apalagi saya. Saya jarang-jarang. Artis kita adalah Ajeng. Ya udahlah, terima kasih ya buat seluruh pendengar podcast New Malang Post dan juga pemirsa New Malang Post channel. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Dinyalain tombol loncengnya biar tahu biar ada notifikasi kalau ada postingan baru dari kita. Oke. Sehat-sehat terus ya Nawa. Yoi. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Nuwun dulur.